Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaura Habibah. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia dengan NIM 240201020474. Yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPUD. Di sini saya meminta izin untuk mempresentasikan tugas ekonomi mikro saya, yaitu tepatnya di kelas MJ 104. Baik, pada tugas kali ini saya memiliki dua topik pembahasan yang dimana itu topik pertama, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dari sisi rumah tangga, yaitu permintaan dan produsen dari sisi penawaran, di mana itu mengenai satu produk kebutuhan pokok masyarakat saat mengalami kenaikan harga. Nah, untuk topik yang kedua itu mengenai kaitan keberadaan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan kondisi pasar saat ini. Baik, pertama sekali saya akan memulai dari topik yang pertama, yaitu kebijakan pemerintah terhadap lonjakan harga. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai kebijakan pemerintah dari dampak pada rumah tangga, yaitu dari sisi permintaan, di mana jika terjadi kenaikan atau lonjakan harga pada produk kebutuhan pokok masyarakat. Nah, kenaikan harga produk kebutuhan pokok itu akan berdampak langsung nih pada rumah tangga sebagai sisi konsumen. Misalnya, jika harga bahan makanan pokok seperti beras atau minyak goreng meningkat secara signifikan, rumah tangga harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk item-item tersebut yang dapat mengurangi belanja untuk kebutuhan lain. Nah, dari yang sudah saya bahas tadi mengenai dampak pada rumah tangga, adapun kebijakan pemerintah nih dalam mengatasi dampak tersebut, seperti subsidi harga, bantuan pendapatan, serta mendorong alternatif. Nah, dari subsidi harga itu memberikan subsidi untuk menjaga stabilitas harga konsumen agar barang-barang esensial tetap terjangkau. Dan untuk bantuan pendapatan itu pemerintah dapat meningkatkan bantuan sosial atau memberikan transfer tunai sementara untuk membantu rumah tangga mengatasi biaya yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir ada mendorong alternatif. Nah, dalam hal mendorong alternatif ini, pemerintah dapat mendorong penggunaan produk atau merek pengganti yang lebih kompetitif harganya daripada produk yang biasanya dipakai, yang harganya itu lagi melonjak gitu. Nah, selanjutnya masuk kepada dampak pada produsen dari sisi penawaran jika terjadi kenaikan atau lonjakan harga pada produk kebutuhan pokok masyarakat. Di mana dari sisi penawaran, produsen produk kebutuhan pokok yang terkena dampak dapat menghadapi tantangan seperti kenaikan biaya input, gangguan rantai pasokan, ataupun dinamika pasar. Di mana hal ini tuh dapat menyebabkan penurunan produksi, kekurangan stok, dan kenaikan harga lebih lanjut. Dari dampak eh, bagi si produsen itu ada pun kebijakan pemerintah untuk em, menjamin pasokan yang memadai seperti subsidi produksi, memfasilitasi impor, dan manajemen stok. Yang di mana subsidi produksi, di mana pemerintah ini dapat memberikan bantuan keuangan kepada produsen untuk mengatasi biaya produksi yang lebih tinggi. Dan untuk memfasilitasi impor, pemerintah dapat mempermudah prosedur impor dan menurunkan tarif untuk meningkatkan ketersediaan produk. Dan untuk manajemen stok, pemerintah dapat berkoordinasi dengan produsen untuk mempertahankan stok strategis barang-barang esensial. Dari dampak-dampak yang sudah dibahas sebelumnya, ada pun
pendekatan terpadu, di mana pendekatan terpadu ini adalah untuk mengatasi kenaikan harga produk kebutuhan pokok secara efektif. Maka dari itu, pemerintah perlu menerapkan pendekatan terpadu tersebut, yang di mana itu dapat mempertimbangkan perspektif sisi permintaan dari rumah tangga dan sisi penawaran dari si produsen. Hal ini dapat melibatkan kombinasi respon kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi, di mana dari dampak-dampak tersebut dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah tersebut juga diperlukan nih pemantauan dan evaluasi, di mana hal ini tuh sangat penting untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Pemerintah harus secara rutin menilai dampaknya terhadap rumah tangga, produsen, dan pasar secara keseluruhan, serta siap juga untuk menyempurnakan atau menambah langkah-langkah lain sesuai dengan kebutuhan. Baik, itu tadi topik yang pertama mengenai kebijakan pemerintah terhadap um, dampak dari rumah tangga dan si produsen. Sekarang masuk ke topik yang kedua, yaitu mengenai kaitan keberadaan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan kondisi pasar. Sebelum lanjut ke em, sesi yang intinya, sebaiknya kita mengetahui nih apa sih peran si KPPU ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, KPPU sendiri memiliki peran penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Undang-Undang Persaingan Usaha mengamanatkan KPPU untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lanjut, ada kondisi pasar. Kondisi pasar saat ini masih terdapat tantangan dalam pasar persaingan usaha di Indonesia, seperti praktik monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, dan persaingan tidak sehat antar pelaku usaha. Hal ini dapat menghambat efisiensi dan inovasi di pasar. Maka dapat kita rangkum ya bahwa KPPU ini memiliki kaitan nih dengan kondisi pasar. Di mana tadi ada kondisi pasar di Indonesia itu saat ini masih adanya praktik monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, dan persaingan tidak sehat antar pelaku usaha. Dan di mana yang kita ketahui peran si KPPU di Indonesia ini adalah menjaga persaingan usaha gitu, seperti mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa KPPU ini berkaitan dengan kondisi pasar saat ini untuk mencegahnya hal-hal tantangan dalam pasar persaingan usaha di Indonesia. Selanjutnya, peran dan fungsi KPPU. Nah, KPPU memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengawasi praktik persaingan usaha. KPPU telah menangani berbagai kasus pelanggaran seperti penetapan harga jual kembali, praktik kartel, serta merger dan akuisisi yang mengurangi persaingan. Selanjutnya ada dampak keberadaan KPPU, di mana keberadaan KPPU ini telah memberikan pengaruh positif terhadap iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Berbagai kasus yang ditangani si KPPU telah mendorong efisiensi dan inovasi di pasar. Nah, dari dampak keberadaan KPPU ini juga kelihatan ya ada kaitannya KPPU dengan kondisi pasar saat ini juga, gitu. Selanjutnya, pandangan dan opini. Nah, secara umum, peran KPPU ini dinilai efektif dalam mengawasi persaingan usaha. Namun, di samping itu, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kinerja dan daya jangkau KPPU agar lebih optimal dalam menjaga iklim persaingan yang sehat. Oke, nah dari pembahasan yang saya bahas mengenai topik 2 tersebut, tadi ada peran KPPU, terus ada pandangan atau opini, dan yang lain sebagainya, maka dapat diambil kesimpulan nih, KPPU itu memiliki peran penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia.
Meskipun masih terdapat tantangan, keberadaan KPPU telah memberikan dampak positif bagi kondisi pasar. Kedepannya diharapkan bagi KPPU dapat terus meningkatkan kinerjanya. Oke, baik. Sekian pembahasan saya mengenai tugas ekonomi mikro saya yang terdiri dari dua topik, yang dimana tadi topik satu adalah dampak atau kebijakan pemerintah dari dampak menaikkan naikkan atau lonjakan harga pasar mengenai dari sisi si permintaan dan penawaran yaitu produsen, dan topik dua yaitu kaitannya KPPU dengan kondisi pasar saat ini. Saya meminta maaf apabila ada salah kata saat penyampaian materi tugas saya. Saya ucapkan maaf dan terima kasih kepada Bapak Joko. Terima kasih, Pak.